Ramai sebuah peringatan oleh Muzakaroh tokoh dan ulama Madura 101 tahun tanpa khilafah dengan tema runtuhnya peradaban dan bangkitnya peradaban Islam yang dibagikan 4 hari lalu oleh akun YouTube @ahmadkhozinuddin. Video live streaming tersebut setidaknya berdurasi kurang lebih 3 jam dengan para tokoh pengusung khilafah. Melalui video tersebut ada beberapa tokoh yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Gus Azizi, Profesor Suteki, Ustadz Ahmad Khozinuddin, dan Ustadz Fajar Kurniawan. Setidaknya, kita bisa memahami bahwa peringatan tersebut tidak lain sebagai refleksi dan warning kepada masyarakat bahwa tanpa khilafah negara khususnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenyataannya, hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang moderator yang mengawali acara tersebut. Peradaban Barat sebentar lagi akan mengalami kemerosotan, kehancuran. Hal ini dikarenakan banyak hal yang sudah terjadi, mulai dari invasi, perang antar negara, hingga kejadian yang cukup mencengangkan dunia, yakni Perang Dunia. Kalau kita melihat negeri ini sedikit hampir sama, bagaimana negeri ini mayoritas Islam, akan tetapi politik percaturannya sangat buruk. Politiknya oligarki yang menyebabkan tingkat korupsi semakin besar. Belum lagi narasi terorisme, penangkapan aktivis, habaib, ulama selalu dilakukan. Namun, ada harapan ketika para ulama pejuang berkumpul pada acara ini untuk menegakkan. Insya Allah peradaban Islam akan maju menggantikan peradaban Barat, ucap sang moderator untuk memulai diskusi. Selanjutnya, Gema Takbir diikuti oleh semua peserta yang hadir secara offline disertai dengan pemutaran video untuk memulai diskusi. Atas fakta yang sudah jelas bahwa acara tersebut memproklamirkan khilafah, apakah benar kelompok ini berupaya atas nama Islam, membela Islam demi Islam, atau hanya mengatasnamakan Islam untuk merebut kekuasaan? Mari kita lihat. Pada video lain yang ditampilkan oleh akun Portal Peradaban Islam, muncul sebuah video gabungan dari pelbagai masalah yang terjadi di dunia pasca runtuhnya khilafah Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1925. Penderitaan tersebut tidak lain adanya beberapa konflik, diantaranya Perang Dunia Kedua, Yahudi menduduki Palestina, genosida Prancis terhadap kaum muslim, pelarangan hijab pada sektor publik di Turki 1982, awal Perang Teluk 1991, awal Perang Bosnia 1992, peluncuran perang melawan teror Amerika 2001, pembantaian etnis muslim di Gujarat 2002, pembantaian Andijan, Uzbekistan 2005, pecahnya perang Suriah 2005, genosida muslim di Afrika Tengah 2013, pembantaian di Rabbaan Mesir 2014, konflik sipil Yaman 2014 hingga 2016, dan masih banyak lagi. Rangkuman konflik internasional di atas tidak lain merupakan cocok logi untuk menunjukkan bahwa khilafah yang diambisikan oleh kelompok HT atau HTI adalah benar suara Islam. Padahal narasi digunakan untuk melengsarkan kekuasaan resmi Indonesia. Narasi penderitaan yang didengungkan oleh ketiadaan khilafah sebagai sistem negara menunjukkan bahwa kelompok ini tidak main-main untuk menjual penderitaan dengan mengatasnamakan khilafah. Jika belajar dari ilmu marketing, salah satu upaya untuk meyakinkan orang agar tertarik dengan produk yang kita inginkan adalah selalu mempromosikan berulang-ulang. Artinya, jika melihat story WhatsApp kita hanya mempromosikan satu kali barang yang ingin dijual, tentu hal itu sedikit memberi impact bagi yang melihat. Namun, akan berbeda jika promosi tersebut dilakukan berulang-ulang ditambah dengan teknik copywriting untuk menjelaskan bahwa produk kita benar-benar layak untuk dibeli dibandingkan dengan produk lainnya. Ilmu tersebut juga sama dengan yang diterapkan oleh kelompok khilafah di Indonesia dengan narasi ciamik yang dikampanyekan. Jika dilihat lebih jauh, narasi yang didengungkan tidak lepas dari masalah yang terjadi di Indonesia, mulai dari masalah sosial, agama, hingga politik. Tidak heran mengapa dalam setiap masalah yang terjadi di Indonesia, narasi khilafah selalu menjadi alternatif solusi yang ditawarkan. Kelompok khilafah tidak segan-segan mengkritik dan melihat betapa buruknya sebuah sistem pemerintahan dengan segudang permasalahan yang menimpa rakyatnya dengan menjual narasi ciamik agar kesengsaraan masyarakat tidak lagi dirasakan dengan hadirnya khilafah sebagai sistem pemerintahan. Itu artinya
Artinya, khilafah yang didengungkan di Indonesia tidak lebih dari sekedar strategi untuk merebut kekuasaan pemerintahan yang resmi. Kenyataan tersebut juga menyatakan bahwa kelompok HT atau HTI dan sejenisnya adalah pengkhianat Indonesia yang wajib dihempaskan dari bumi Indonesia. Maka, segala bentuk kegiatan yang mendukung tegaknya sistem khilafah seperti apa yang dikampanyekan wajib kita bubarkan. Wallahualam.